Tidak ada pernyataan umum ke publik, baik melalui press conference atau mengatakannya secara mungkin casual di dalam konten atau apapun yang ingin dikatakan. Di satu pihak, mereka ini terlihat baik-baik saja dan kayak nggak ada apa-apa, sedangkan di pihak yang lain, ini sudah press con, mengakui, saling menceritakan dan versinya ini cocok gitu loh. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dan kali ini kita akan mencoba melihat tanda-tanda apa yang sebenarnya akan muncul untuk menjawab pertanyaan mengapa Syahnas dan keluarganya ini kompak diam. Siapa yang penasaran kenapa Syahnas di sini diam? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Pasca pengakuan dari Randy Kjarnet, sebenarnya bukan Kjarnet. Dia ini mengakuinya namanya Randy Kjarnet. Pasca pengakuan dari Randy Kjarnet di podcastnya Denny Sumargo, Curhat Bang, sontak masyarakat menunggu podcast atau ada mungkin saja ya, kalaupun tidak pengakuan, adanya sebuah klarifikasi dari Syahnas. Tapi bungkam, 1000 bahasa, tidak ada apapun yang muncul yang bisa menjadikan pemuas dahaga para netizen yang ingin menunggu klarifikasi dari seberang sana dan membuat misteri ini semakin besar dan terselubung. Mari kita akan lihat dari kartu pertama, yaitu The Page of Swords. Randy ini akhirnya buka suara perihal perselingkuhannya. Walaupun bukan kata-kata mungkin mengakui kepada nama, tapi jelas dia mengakui adanya perselingkuhan tersebut. Dan kita akan tahu, kalau kalian nonton, dan kalian harus nonton Curhat Bang, ini dikarenakan adanya tekanan dan dorongan, terutama saat Randy Kjarnet ini melihat adanya cuplikan TikTok permintaan dari Denny Sumargo, pesan untuk Randy ini tadi. Dan juga saya pikir karena betapa gencarnya sang istri ini berusaha muncul di media massa. Ini terlihat muncul di Dr. Richard Lee, terus kemudian Bunda Maya dan banyak yang lainnya, untuk mengangkat isu yang saat ini diakui menimpa dia dan keluarganya. Sehingga tidak ada cara yang lain untuk Randy mengimbanginya dengan cara berbicara terbuka di kanal yang sama yang mengangkat cerita sang istri, Lady Nayawan. Kalau menurut saya terbukanya ini di podcastnya Denny Sumargo, bukan di Richard Lee. Kalau Richard Lee ini kayak dia ini masih ketakutan dan belum leluasa. Kalian harus nonton 2 episodenya ini tadi. Dan akhirnya Randy Kjarnet ini berbicara untuk mengkonfirmasi dan secara terbuka mengemukakan apa yang dia rasakan terhadap ibundanya, terhadap anak-anaknya, dan bagaimana perasaannya terhadap keluarganya, baik yang di Indonesia maupun keluarga ayahnya yang ada di luar negeri sana. Sementara pihak seberang, pihaknya Syahnas, ini tampak adem ayem dan tidak ada upaya untuk melakukan klarifikasi, baik dari Syahnas, JJ maupun dari pihak keluarga. Bahkan kemarin kita bersama-sama lihat mereka berdua muncul seakan-akan tidak ada apa-apa di acara lagi-lagi tenis yang digagas oleh rumah produksi dari kakaknya ini. Dan mengapa kira-kira? Yuk kita akan lihat. Dan kartu yang menunjukkan The Queen of Cups. Adanya sebuah inheritance ya. Jadi kayak kalau menurut saya kayaknya ini sebuah taktik atau cara yang selalu digunakan oleh keluarga Ahmad dan keluarga terdekatnya ini. Dan ini adalah sebuah pertanda bahwa Syahnas sepertinya memang sengaja membiarkan ini semua itu berlalu dengan dia tidak melakukan klarifikasi apapun. Dia sengaja menyimpan perasaannya. Dia sengaja untuk tidak menunjukkan perasaannya terhadap apapun yang ada. Bahkan seakan-akan menganggap ini semua itu tidak ada. Dia benar-benar tidak bersuara, dan ini adalah strategi yang memang dilakukan oleh Syahnas, menghindari klarifikasi, memilih untuk diam, dan seakan-akan tampak membiarkan ini silahkan aja, bola ini akan menggelinding seberapa liar, dia akan menunggu, paling tidak menunggu sampai ini semua mungkin bolanya akan padam sendiri. Itu harapannya. Nah, tapi apa dan mengapa ini semua dilakukan? Kalau membahas Syahnas, kita nggak mungkin mengaitkan dengan nama keluarganya, yaitu Ahmad. Dan wartawan juga pasti nggak akan mungkin tidak mengaitkan dengan keluarga Ahmad ini tadi. Dengan kasta yang paling tinggi tentu saja Raffi Ahmad nih, yang menjadi kakaknya. Yang kita juga lihat ini dikejar-kejar oleh wartawan. Tapi menurut kalian, Raffi akan bicara. Kalau menurut saya dan kartu saya, Raffi ini akan bungkam dan memilih untuk tidak berbicara. Mengapa? Karena ya kalaupun saya menjadi Raffi, saya akan melihat bahwa ini adalah permasalahan keluarga adik saya yang sudah sama-sama dewasa dan ya selayaknya ya
nggak berhubungan dengan keluarga saya punya keluarga, dia punya keluarga, sehingga melihat bahwa Syahnas memiliki rumah tangga sendiri, Raffi berusaha untuk menghormati boundaries atau ya batasannya. Dan dia memang sengaja tidak ingin berbicara tentang adiknya sama sekali, terutama jika terkait dengan permasalahan yang sekarang ini ada, dugaan perselingkuhan antara Syahnas dan Randy Karnes. Dan ini semua juga dilakukan karena The Nine of Swords, bahwa Raffi itu masih memiliki bisnisnya sendiri, yang kalau nanti dia salah-salah ngomong malah berakibat ke ini perut orang banyak yang dia harus juga perhatikan. Dia tidak ingin nantinya apapun yang dia katakan ini akan mempengaruhi bisnisnya. Apalagi selayaknya orang-orang yang memiliki followers dan lovers pasti juga memiliki haters di sana yang menanti-nanti saat yang tepat untuk menjatuhkan orang yang tidak mereka sukai itu. Kata-kata yang nanti diucapkan bisa dipenggal, dipelintir, dan di-framing dengan sudut yang berbeda. Dan bukan tidak mungkin kalau Raffi Ahmad di sini bersuara malah akan memperburuk keadaan. Ini yang saya lihat. Dan kalau boleh saya katakan, The Hangman membiarkan ini semua biarlah saja berlalu. Biarlah ini semua tergantung. Ini sepertinya it's in the blood. Sepertinya bukan hanya karakter dari Syahnas, tetapi memang sebuah pemilihan, penyelesaian yang mungkin untuk saat ini bisa saja orang-orang dan wartawan ini akan menyematkan kepada keluarga Ahmad. Seperti yang selama ini diisukan yang Raffi berselingkuh. Walaupun tidak ada bukti di sini, tapi Raffi sepertinya memilih sebuah cara yang paling tepat, yaitu bungkam saja dan diam. Dan kemudian permasalahan yang menimpa Arsyad Ahmad, yang sampai sekarang juga tidak ada juntrungnya. Tidak ada klarifikasi sama sekali menyangkal ataupun mengiyakan. Tidak ada pernyataan umum ke publik, baik melalui press conference atau mengatakannya secara mungkin casual di dalam konten atau apapun yang ingin dikatakannya. Semua itu memang sengaja didiamkan hingga isunya ini hilang dengan sendirinya. Menurut kalian, ini juga akan sama atau tidak? Setuju atau tidak dengan kartu saya? Kalau untuk Raffi Ahmad, ya karena dia sudah berkeluarga, tentu saja istrinya di sini pasti akan mengerem agar dia juga tidak berkomentar di sini. Dan memang sebaiknya Raffi ini diam saja dan tidak usah berkomentar tentang apa yang sebenarnya terjadi, walaupun mungkin Raffi di sini mengetahui apa yang terjadi. Dan tidak ada yang salah jika ternyata keluarga ini memilih cara secara internal atau senyap untuk menyelesaikan apa yang terjadi dalam keluarganya. Walaupun keluarga Ahmad memilih ini adalah sebuah pilihan yang juga kalau menurut saya baik. Dan ya silahkan, tidak ada yang salah. Bahkan ini satu strategi yang mungkin akan paling aman dibandingkan dengan berbicara dan terus kemudian akan jadi ombak yang akan menggulung mereka dan orang-orang di sekitarnya. Silahkan orang mau berkata apa saja. Sampai nanti waktunya tepat untuk mereka, apa yang menjadi kebenaran pasti juga akan terbuka. Jadi silahkan masyarakat ini menjudge mereka dengan apapun yang mereka inginkan. Tapi rasanya kayak gimana gitu ya. Di satu pihak, mereka ini terlihat baik-baik saja dan kayak nggak ada apa-apa. Sedangkan di pihak yang lain, ini sudah preskon, mengakui, saling menceritakan dan versinya ini cocok gitu loh. Siapa yang bilang ini baik-baik saja? Baik-baik saja dan berpura-pura baik-baik saja hingga saat yang tepat, itu sebenarnya sangat berbeda. Alasan semua diam ini adalah berharap dengan mereka itu diam dan tidak melakukan klarifikasi atau mengeluarkan pernyataan apa-apa adalah memiliki harapan agar semua yang terjadi ini akan lewat begitu saja, terlupakan begitu saja. Syahnas dan JJ harus diingat adalah pasangan public figure yang sudah punya nama dan kita tidak bisa meremehkan kemampuan mereka untuk bersikap berlawanan daripada apa yang dirasakan di dalam hatinya. Jadi mereka ini sudah terbiasa hatinya merasakan apa, ya sudahlah ditunjukkan dengan yang memang publik ini harus tahu. Apalagi Syahnas di sini kan seorang pemain sinetron juga. Jadi kalau menurut saya ini sesuatu yang memang menjadi keahliannya dan ini adalah jalan yang dipilihnya. Untuk kalian yang jeli dan nonton konten saya sebelumnya, saat mereka ini muncul di acara Lagi-Lagi Tenis yang terlihat mesra, sebenarnya akan merasakan bahwa kemesraan yang ditunjukkan ini sedikit dipaksakan. Sengaja dipertontonkan dan ingin mengkontradiktifkan terhadap berita yang beredar liar di luar sana. Seperti secara tersirat ingin mengumumkan bahwa mereka ini baik-baik saja. Pasca berita dugaan perselingkuhan ini terbongkar, Syahnas dan JJ ini malah semakin terlihat mengumbar kemesraannya yang selama ini sebenarnya
Ya mungkin karena nggak tersorot ya, atau nggak ada gitu. Tapi ini yang justru menimbulkan pertanyaan, bahwa sesuatu yang ditunjukkan atau dipaksakan, ini justru akan membuat sesuatu yang sebaliknya terjadi. Ini malah muncul. Netizen seakan melihat ada tanda-tanda dan jarak di antara mereka berdua, yang mengisyaratkan bahwa rumah tangga mereka sebenarnya mungkin tidak baik-baik saja. Tapi saya yakin bahwa apapun yang dipilih oleh Syahnas dan JJ tentu saja, ini adalah sesuatu yang sudah dibicarakan dan dikompakin di keluarga Ahmad ini. Dan kita menghormati pilihan mereka. Lagi pula sesuatu yang pribadi seharusnya memang ada di ranah pribadi. Mereka sebenarnya sudah kompak untuk menghadapi apapun yang terjadi di sosial media, internet, dan sudah memilih langkah apa yang akan dilakukan sekarang dan nantinya. Bahkan saya yakin mereka berdua sudah menentukan tentang kelangsungan rumah tangga mereka. Nah, kira-kira akan seperti apa kelangsungan rumah tangga mereka? Saya akan coba untuk buka menggunakan kartu-kartu saya di konten yang berikutnya. Akankah mereka berdua akan bersama? Atau ini adalah tanda menuju ke sebuah perpisahan yang akan mengorbankan anak-anaknya? Dan kira-kira pilihan ini akan mengakibatkan apa? Dan akankah seperti harapan mereka, berita ini akan berlalu begitu saja, atau malah semakin besar dan menyeret orang-orang lain masuk ke dalam pusarannya? Terima kasih untuk kalian semua yang menonton tayangan ini. Jika kalian ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam untuk keluarga kalian.